Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita karena di dalam Tuhan ada sukacita, pengharapan, dan kehidupan. Temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk gantikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Dan kami tahu Tuhan, Kaulah jawaban setiap hidup kami, Bapa. Kaulah sumber damai, ketenangan dalam hidup kami, Bapa. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Sungguh luar biasa pujian yang barusan kami naikkan ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau memberikan kami Yesus Kristus. Bahkan Engkau memberikan kami Roh Kudus untuk menemani kami di sepanjang musim kehidupan kami. Bapa, kami percaya justru di masa-masa kekelaman, di masa-masa sulit, di masa-masa seperti saat ini, kami melihat bagaimana penjagaan, pemeliharaan, dan juga penyertaan Tuhan atas kehidupan setiap daripada kami. Justru di masa-masa seperti inilah Kau mengajarkan kami untuk bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih yang lebih dalam dan lebih besar lagi. Bapa, kami sebentar akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kehidupan kami. Berbicaralah atas hati kami, pikiran kami, roh, jiwa, tubuh kami. Agar ketika kami mendengar firman-Mu, kami dipuaskan, kami disegarkan,
kami dipulihkan ya Tuhan. Bapa, kami mau dapat yang terbaik daripada Tuhan. Dan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami percaya setiap kali Kau berbicara, one word from you God can change our life. Satu perkataan-Mu saja Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kami. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yang olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita masih tetap sehat. Masih tetap bisa beribadah. Walaupun kemarin kita semua sebagai satu jemaat kita turut berduka karena kita kehilangan salah satu orang tua di jemaat ini, orang tua dari saudara kita Febrianto, ya. Dan kita tahu bahwa setiap orang yang mati di dalam Tuhan, mereka itu orang-orang yang berbahagia. Alkitab katakan itu, mereka memperoleh istirahat, ya, dan setiap jerih lelahnya akan mengiringi langkah-langkahnya menuju rumah Bapa yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini saya akan meneruskan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita mengalami yang namanya perkenanan Tuhan. Ya, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, setiap hari, bahkan setiap kehidupan kita, di musim paling sulit sekalipun, yang paling kita harus terus jaga adalah perkenanan Tuhan atas hidup kita. Ya, jangan pernah keluar dari perkenanan Tuhan. Dan hari ini mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya perkenanan Tuhan itu luar biasa. Judul khotbah hari ini adalah hidup mengalami perkenanan Tuhan. Ya, saya percaya perkenanan Tuhan itu adalah kunci. Katakan kunci. Kunci master. Ada nggak yang di sini bikin rumah punya kunci master? Ada yang di rumahnya pakai kunci master? Ya, kami saat ini ada diminta untuk menjaga satu rumah keluarga di jemaat yang sedang pulang kampung. Ternyata ada satu kunci di rumahnya, itu kunci master. Jadi bisa buka berapa pintu di rumahnya. Siapa percaya Tuhan juga mempersiapkan kunci master untuk kehidupan kita? Saudara percaya nggak? Kan kita ini rumahnya Tuhan. Wah, nggak ada yang bilang amin. Ini baitnya Allah ini. Tubuh kita ini bait Allah. Kita ini rumahnya Tuhan, rumahnya Roh Kudus. Ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita juga kunci master untuk kehidupan. Ya. Dan itu namanya perkenanan. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Perkenanan itu favor ya. Favor. Ya, jadi kalau hidupmu berkenan di mata Tuhan, maka Ia akan memberikan kunci masternya untuk membuka pintu-pintu yang masih tertutup. Ya. Perkenanan Tuhan itu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena siapa? Karena kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan Yesus itu begitu ajaib. Ya. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Yang nggak bisa jadi bisa. Yang nggak mampu dimampukan oleh Tuhan. Ya. Terutama di masa-masa seperti sekarang ini. Kiranya kita terus harus percaya bahwa Tuhanlah yang akan menuntun dan memimpin kehidupan kita. Siapa yang mau terus dipimpin dan dituntun oleh Tuhan di hari-hari yang sulit ini? Saudara mau terus dipimpin dan dituntun?
Karena di Roma 8 itu dikatakan hanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang disebut anak-anak Allah. Banyak orang hanya ingin dipenuhi Roh Kudus, tapi tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah ini susah itu. Kalau orang-orang seperti itu susah. Ya, ingin kelihatan dipenuhin Roh Kudus, tanda-tanda dipenuhin Roh Kudus, tapi hidupnya dalam kesehariannya dia nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Nah itu bahaya itu. Itu bahaya sekali. Ya, karena kita ini hidup, kata Rasul Paulus, jangan berkajang kepada penglihatan-penglihatan. Jangan berkajang kepada tanda-tanda. Kita harus terus berpegang kepada firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Coba kita lihat Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Apa kata firman Tuhan di situ? Sudah sampai di situ semua? Kalau belum sampai, kita lihat aja di layar di depan, kita baca sama-sama 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Karena kalau Roh Tuhan yang pimpin kehidupan kita, kita harus percaya kita aman di dalamnya. Ya. Bahkan kalau kita jatuh pun tidak sampai tergeletak. Karena siapa? Tangan Tuhan menopang kita. Tangan Tuhan memegang kita. Ya, tangan Tuhan itu perkasa, saudaraku. Kalau pegangan kita bisa lepas. Kalau pegangan Tuhan nggak mungkin lepas. Amin. Coba kita lihat apa kata Raja Daud, Nabi Daud, ya, orang yang hatinya berkenan. Ya, hatinya tuh berkenan di hadapan Tuhan, iya kan? Raja Daud itu dibilang, inilah Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Ya, pada masanya dia melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan pada masanya. Apa kata-kata dia terakhir? Coba kita lihat di 2 Samuel 23 ayat 5. Saudara sampai di situ? Dua Samuel ini saya senang sekali dengan perkataan Daud ini di akhir-akhir kehidupannya. Karena ini mengingatkan kita bahwa bahkan sampai akhir kehidupannya Daud itu sungguh-sungguh hatinya bertaut sama Tuhan. Hatinya itu melekat sama Tuhan. Hatinya itu sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya, judul perikopnya itu perkataan Daud yang terakhir. Halo. Sampai akhir hidup dia dengar perkataannya. Coba saya bacakan saudara, nanti ini poin pentingnya di ayat yang kelima. Dikatakan gini, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di dalam lidahku. Allah Israel berfirman. Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia akan apa? Bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Ayat 5 kita baca sama-sama. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Daud itu tahu persis hal-hal yang baik dalam hidupnya itu karena Tuhan. Lihat perkataannya, terjamin dalam segalanya. Ketika dia bertaut sama Tuhan, dia sadar bahwa keselamatannya,
Tuhan yang menumbuhkannya. Segala-galanya itu teratur. Halo, orang yang sungguh-sungguh bertaut sama Tuhan hidupnya tertib. Hidupnya teratur. Hidupnya itu betul-betul rindu bertumbuh terus di dalam anugerah Tuhan. Bertumbuh terus di dalam kemurahan Tuhan. Bertumbuh terus di dalam perkenanan Tuhan. Daud gak mau lepas satu hal, yaitu perkenanan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, lalu apa yang perlu kita perhatikan supaya kehidupan kita mendapatkan perkenanan Bapa di sorga? Hal-hal apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, sebagai umat perjanjian baru, yang pertama kita harus mulai dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mulailah segala sesuatu di dalam pengharapan kita bersama dengan Dia. Karena di luar Dia kita nggak bisa buat apa-apa. Hanya bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat tak seorang pun dapat menolongku. Siapa? Hanya Yesus jawaban hidupku. Jadi poin yang pertama, supaya kita mendapat perkenanan Bapa Sorgawi, Dia rindu setiap kita menaruh pengharapan kita penuh di dalam Kristus. Amin. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh seseorang yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat salah satunya itu adalah Nuh. Ya. Kita lihat cerita hidup Nuh. Kita lihat di Kejadian 8. Apa yang Nuh lakukan? Ya, di hari di mana dia tahu dia masih bisa hidup hari itu semua karena perkenanan Tuhan. Kita lihat ya. Saya bacakan dengan cepat. Kejadian 8 ayat 13. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, halo? Dan pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Artinya apa? Dia melihat ada harapan. Siapa yang buat itu? Tuhan. Sebelum Nuh melangkah lebih jauh untuk melihat hal yang Tuhan buat dengan segala kuasanya. Ya. Waktu itu bumi kan diporak-porandakan Tuhan, betul? Dengan air bah, betul? Ya. Waktu dia buka pintu bahtera, melihat-lihat ada tanah kering. Itu berbicara pengharapan. Tanah sudah mulai kelihatan. Air sudah mulai surut. Langkah pertama sebelum mengerjakan banyak hal, kita harus menaruh pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Hanya Dia yang memampukan kita untuk mulai melangkah. Hanya Dia yang memampukan kita untuk mulai menguatkan hati kita untuk berjuang. Selalu saja Yesus mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhlah hatimu. Selalu Tuhan bilang sama murid-muridnya, kuatkan dan teguhkan hatimu.
Ada amin saudaraku? Ya. Saya percaya jalan yang dipersiapkan Tuhan, jalan yang diperluas Tuhan, itu dimulai dari pengharapan kita di dalam Dia. Ada amin saudaraku? Jadi pengharapan kita harus di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak peduli keadaan apapun yang terjadi saat ini sama hidup kita. Gak peduli dengan kesehatan apapun yang terjadi untuk kehidupan kita selanjutnya. Kita punya pengharapan kekal di dalam Dia. Makanya kita gak perlu takut. Apapun yang terjadi, jaminannya Tuhan. Daud itu gak pernah ragu dengan pemeliharaan Tuhan. Makanya sampai akhir hidupnya, saudara baca lagi nanti, bagaimana indahnya perkataan Daud itu keluar dari isi hatinya. Karena dia mengalami Tuhan secara pribadi. Nggak mungkin seseorang bisa mengatakan hal yang begitu luar biasa kalau dia nggak ngalamin dan mengalami sepanjang hidupnya. Bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana perkenanan Tuhan atas hidup dia. Coba kita lihat Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan gini. Sebab aku ini, siapa aku ini? Tuhan. Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ada amin saudaraku? Ya. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bilang sama orang sebelahmu, sesuram apapun hari ini, masa depanmu penuh pengharapan. Ada amin. Siapapun yang telah menaruhkan pengharapannya di dalam Kristus hari ini. Dengar, saudaraku yang di ruangan ini ataupun yang di rumah ataupun siapapun engkau yang mendengarkan siaran ini atau melihat khotbah ini. Seburuk apapun keadaanmu hari ini, sesuram apapun kelihatannya keadaanmu, engkau punya pengharapan. Masa depanmu ada, pengharapanmu gak pernah hilang. Pengharapanmu di dalam Tuhan adalah pengharapan yang kekal. Coba saudara perhatikan, ada kata rancangan di situ, betul? Aku mengetahui rancangan-rancangan. Saudara, rancangan itu dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan seperti ini. Itu seperti dirajut, seperti ditenun, atau disulam. Saudara pernah lihat nenek kita nyulam? Halo? Artinya apa? Coba perhatikan kalau nenek kita lagi nyulam, lagi ngerajut. Detail sekali. Tiba-tiba kita lihat, loh, ada gambarnya. Betul? Padahal waktu kita lihat kayaknya kecil-kecil gitu ya. Dia rajut kecil-kecil gitu. Tapi setelah jadi, ada gambarnya. Gimana dia bisa bayangin ya? Yang rajut itu. Begitulah Tuhan. Malah Tuhan itu lebih detail lagi atas hidup kita. Dia kenal kita sejak dalam kandungan ibu kita. Dia rajut kita, dia tenun kita dengan tangannya yang perkasa. Bayangkan setiap detail, dia teliti, dia perhatikan. Tuhan merancang hidupmu begitu detail supaya ada damai sejahtera di dalam hidupmu. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Kalau sudah nggak damai hati kita, percayalah itu bukan dari Tuhan. Kalau kau mengerjakan sesuatu ataupun melakukan sesuatu tiba-tiba hatimu sudah nggak mulai damai, ingat, percayalah itu bukan dari Tuhan. Lebih baik kau tinggalkan. Kalau yang dari Tuhan, seburuk apapun tantangan di depan sana, bahkan maut sekalipun menghadang, hatimu damai. Kau nggak takut.
Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Itu dibuktikan oleh Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf sudah membuktikan semua. Hamba-hamba Tuhan terdahulu sudah membuktikan. Walaupun mereka melewati masa-masa sulit, masa-masa kelam, bahkan maut di ujung mata sekalipun, mereka tidak takut. Karena rancangan Tuhan selalu saja membawa engkau kepada damai sejahtera. Ada amin. Kalau hatimu sering gak damai, hatimu sering gak puas, hatimu sering marah, hatimu sering kecewa, ingat itu bukan dari Tuhan. Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang damai dalam hidup. Karena Dia Raja Damai. Ada amin. Dia itu Raja Damai. Ya. Bahkan Dia memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Walaupun dosa kita tak sanggup kita bayar sendiri. Jadi mengapa pengharapan kita di dalam Tuhan? Karena saya percaya gini, manusia itu pelupa. Manusia bisa lupa, betul? Ada di sini yang nggak pelupa. Kita ini bisa lupa. Bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan kita lupa. Jangankan kebaikan orang, kebaikan Tuhan yang setiap hari kita lupa. Ya. Tapi ingat, gembalamu di sorga, Yesus, Tuhan kita itu tidak pernah lupa sama kita. Wah, nggak, cuma satu orang yang bilang amin. Dia itu bahkan melukiskan kita di telapak tangan kita, di telapak tangannya. Dia tuh taruh kita itu di dalam telapak tangannya. Pernah lihat rumahnya orang Batak? Atau buku Alkitabnya orang Batak? Ada tangan fotonya ditaruh di situ. Halo? Gitulah sebenarnya. Tapi banyak kita dulu gak ngerti. Cuman sebagai pajangan doang. Tapi gambaran Tuhan. Seperti itulah kita, setiap kita. Kita ini di dalam tangannya yang perkasa. Dia gak pernah lupa sama kita. Dia taruh kita di dalam telapak tangannya dan Dia sangat mengasihi kita. Coba kita lihat Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Kita baca sama-sama yuk. Saudara sudah sampai di situ? Kita baca sama-sama 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruangan mataku. Bilang sama sebelahmu, keren ya? Bilang sama sebelahnya, keren ya? Wah, saudara nggak bergairah dengar firman Tuhan kayak gini? Saya bergairah, saudara. Ini firman keren. Ini firman luar biasa. Kita bisa lupa sama Tuhan. Tapi Tuhan nggak pernah lupa sama kita. Bahkan ketika kita sudah melupakan Tuhan dan menjauhi Dia, Dia nggak pernah lupa sama kita. Saya pernah ngalamin itu. Saya bersyukur. Sampai hari ini, saya percaya. Hidupku ada di dalam ruang matanya. Kita ini biji matanya Tuhan. Kesayangan Tuhan. Kekasih Tuhan. Dia rindu untuk memulihkan setiap kita. Dia rindu untuk memberkati kita. Jangankan kita rindu untuk diberkati, Dia jauh lebih rindu untuk memberkati saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, poin yang pertama, taruhlah pengharapan kita di dalam Yesus. Percayalah, Dia tidak akan pernah melupakan kita.
Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Kita seringkali kecewakan Tuhan. Kita seringkali menganggap Tuhan gak becus ngurus hidup kita. Padahal kita lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Dia. Tapi Dia sampai hari ini tetap mengasihi kita. Dia tetap tunggu kita seperti bapak yang punya anak yang hilang. Dia tunggu kita untuk kembali. Ada amin saudaraku? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, supaya kita mendapat perkenanan Tuhan. Mulailah perhatikan persembahanmu. Perhatikan persembahan kita. Coba lihat tadi cerita Nuh lagi. Di Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Ketika Nuh melihat ada harapan untuk hidupnya yang baru. Itu kan hidup yang baru. Karena dunia sudah diratakan oleh Tuhan. Betul? Hanya dia dan keluarganya. Betul yang hidup. Dan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu. Betul? Berarti dia harus memulai hidup yang baru. Setiap kita menaruh pengharapan kepada Yesus, kepada Tuhan, kau sedang melangkah di dalam kehidupan yang baru. Apa yang perlu diperhatikan? Lihat. Nuh itu mendirikan mezbah bagi Tuhan dan membawa korban bakaran di atasnya. Ya. Nuh memulai hidupnya yang baru dengan memberi Tuhan persembahan yang didasari cinta kepada Tuhan. Dia tuh memberi karena dia cinta sama Tuhan. Dia mengasihi Tuhan karena dia tahu Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi dia dan keluarganya. Apa yang dia beri? Dia beri persembahan korban bakaran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, coba kita lihat. Kita lihat di Kejadian 8 itu. Dikatakan demikian, lalu Nuh, ya setelah dia lihat ada pengharapan untuk hidup, dia keluar dari kapal itu, dari bahtera itu. Halo? Apa pertama kali yang dia lakukan? Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan, perhatikan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ingat, persembahan kita menjauhkan kutuk dari kehidupan kita. Diulang lagi di Maleakhi. Halo? Bagaimana cara kita memberi sama Tuhan? Itu akan menentukan bagaimana kehidupanmu selanjutnya. Ini penting. Makanya Roma 12 ayat 1, Roma 12, Rasul Paulus mengatakan apa? Apa yang pertama kali harus kita persembahkan? Apa? Kita nggak bicara soal materi dulu. Yang harus kita persembahkan sama Tuhan adalah tubuh kita. Tubuh ini loh, jauh lebih penting daripada uang kita. Kalau tubuh kita, hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita, kita letakkan di mezbahnya Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara pikir kita datang tiap minggu ini ibadah karena kita orang Kristen, ini ibadah kita sejati.
Tidak, ibadah kita sejati itu dimulai dari kita masing-masing, pribadi sama Tuhan. Waktu kita berkumpul di ruangan ini, waktu kita berkumpul di gereja Tuhan, di gedung gereja Tuhan, kita berkumpul sebagai persembahan-persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Kudus, Tuhan mau persembahan kita kudus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, maaf ngomong. Jangan dipikir orang sudah ke gereja itu dia sudah beribadah yang sesungguhnya. Belum tentu. Kalau kehidupan pribadi lepas pribadinya belum sungguh-sungguh diletakkan di mezbah Tuhan setiap hari sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan. Orang itu hanya datang rutinitas ke gereja. Hati-hati. Jangan sampai kita ini kelihatannya beribadah tapi sebenarnya kita sedang menjadi kejijikan bagi Tuhan. Yesaya katakan itu, aku jijik dengan ibadah rayamu. Aku jijik dengan keramaian suaramu itu. Aku jijik kata Tuhan. Karena apa? Karena kita gak jaga hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Saya lagi mentor satu brother di jemaat ini. Minggu lalu atau 2 minggu yang lalu berbicara tentang kekudusan. Bagaimana menjaga mata, menjaga hati, menjaga mulut kita. Karena saudara tahu, kalau mata kita gelap, seluruh tubuh kita gelap. Apalagi anak muda, hari-hari ini. Terakhir-terakhir ini banyak yang penasaran dengan yang video 19 detik. Penasaran, heboh di mana-mana. Saudara, hati-hati. Mata adalah jendela hati. Kalau matamu gelap, seluruh tubuhmu gelap. Apa yang mau kita persembahkan sama Tuhan? Sesuatu yang menjijikkan sama Tuhan? Nggak bisa. Allah itu kudus. Kita hanya bisa mendekat. Kita hanya bisa melihat kemuliaannya kalau kita kudus. Kuduslah engkau, kata Tuhan, karena aku kudus. Ada amin, saudaraku. Jadi apa yang harus kita persembahkan? Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dimulailah setiap hari. Setiap hari. Makanya Raja Daud mengatakan apa di Mazmur 5? Setiap pagi aku mempersembahkan korban dan aku menunggu-nunggu, kata Daud. Makanya sampai akhir hidupnya dia bisa mengatakan pewahyuan tentang Tuhan, tentang kemurahan Tuhan atas hidupnya. Karena setiap pagi dia mempersembahkan korban, yaitu hidupnya. Apakah Daud tidak pernah berdosa? Oh, dosa Daud banyak. Tapi setiap kali dia datang, dia sadar anugerah Tuhan memampukan dia untuk bertobat. Dia datang. Apalagi kita. Kita punya penebus. Kita punya Yesus Kristus. Darahnya menyucikan kita untuk datang berani dalam tahta kasih karunia. Nggak ada lagi penuduhan. Ada amin, saudaraku. Nggak ada lagi penuduhan. Semua dosa kita sudah dibersihkannya dengan darah. Asalkan kita mau bertobat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, coba perhatikan, ya. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, ya, Roma 12 ayat 1 ini, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita sejati itu berbicara pribadi kita sama Tuhan. Bukan ketika kita kumpul rame-rame nih. Saudara, kalau saudara bawa hubunganmu yang intim sama Tuhan, hadirat Tuhan setiap hari kau bawa dalam hidupmu. Ketika kita semua berkumpul, setiap hari kita sudah ngalamin Tuhan.
maka ketika kita berkumpul di ruangan ini, hadirat Tuhan akan begitu nyatanya di antara kita. Yang sakit akan disembuhkan. Yesus pernah ngomong sama murid-muridnya, hal kerajaan Allah itu ada di antara kita. Makanya setiap saudara dan saya ketika kita masuk ruangan ini, kita sedang membawa hadirat Tuhan. Ada amin saudaraku. Bukan tempat ini, bukan puji-pujian ini, alat musik ini yang mendatangkan hadirat Tuhan. Saudara dan saya inilah yang membawa hadirat Tuhan masuk ke sini. Kalau hati kita nggak benar, pikiran kita najis, pikiran kita cemar, kita masuk ke ruangan ini, Alkitab katakan apa? Itu suatu kejijikan. Orang fasik tidak akan pernah tahan di kumpulan orang benar. Begitu juga orang benar tidak akan pernah mau berlama-lama di kumpulan orang fasik. Saya percaya hari ini hadirat Tuhan sedang menjamah saudara dan saya pribadi lepas pribadi. Saya nggak tahu apa persoalan saudara pribadi lepas pribadi, tapi saya percaya Roh Kudus sedang berbicara dalam hatimu. Perhatikan persembahan kita. Jangan kau pikir kau sudah bawa banyak persembahan, banyak hal yang kau bawa secara materi untuk Tuhan. Sebelum kau persembahkan hidupmu, apapun yang kau berikan gak ada artinya apa-apa bagi Tuhan. Tuhan paling senang adalah persembahan yang sejati, yaitu tubuh kita. Itu yang paling penting. Kalau kita sudah berani mempersembahkan tubuh kita, apa sih yang gak bisa kita kasih sama Tuhan? Tuhan sendiri akan mengajari kita. Seberapa banyak kita bisa berkorban untuk Dia. Gak perlu diajarin. Kalau kita sudah berani mempersembahkan diri kita, sebagaimana Dia berani mempersembahkan hidupnya untuk kita. Apa sih yang enggak bagi Tuhan? Apa? Enggak ada. Kalau kita sudah berani taat dengan firman yang satu ini, maka untuk hal-hal yang lain, Tuhan akan ajari kita lebih cepat dan lebih cepat lagi. Ya, itu yang kedua, yang terakhir. Bagaimana kita mendapatkan perkenanan Tuhan? Mulailah dengan perjanjian dengan Tuhan. Ingat, kita umat perjanjian. Makanya Alkitab itu dibagi dua, perjanjian lama, perjanjian baru. Karena memang kita umat perjanjian. Coba kita lihat Kejadian 17. Apa yang dibuat? Ini Abrahamic Covenant. Perjanjian Tuhan dengan Abraham. Siapa yang yakin betul bahwa engkau adalah keturunan Abraham karena Kristus? Siapa yang yakin? Angkat tanganmu. Yakin ya? Yakin ya? Kalau yakin, saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Perjanjian itu harus terdiri dari dua pihak. Nggak mungkin sendirian. Halo? Ada dua pihak. Yaitu, kalau ini perjanjian Tuhan, Tuhan sama kita. Abraham itu bapaknya kita. Bapak orang beriman. Halo, kita semua dari keturunan Abraham dibilang. Kalau kita di dalam Kristus, kita juga keturunan Abraham, betul nggak? Dan berhak atas semua janji dan perjanjian. Perhatikan. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu berasal raja-raja. Ayat ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan
engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal, supaya engkau menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Siapa yang mau anaknya meninggalkan Allah yang benar? Ada? Ada di sini yang punya anak nanti sampai generasimu aja yang mengenal Tuhan. Tapi generasi berikutnya mulai meninggalkan Tuhan. Ada yang mau seperti itu? Dari pihakku, kata Tuhan. Saudara mau sampai beribu-ribu keturunan kasih setia Tuhan akan tetap bagi keturunan kita? Sampai beribu-ribu keturunan kita. Amin. Mereka akan menjadi lebih besar daripada kita. Mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mereka akan dipakai Tuhan menyatakan kabar baik sampai ke bangsa-bangsa. Saudara mau itu terjadi? Ingat perjanjian kita sama Tuhan. Itu dari pihakku, kata Tuhan. Lalu dari pihak kita apa? Ayat 9, perhatikan. Tadi dari pihak Tuhan. Kan ini perjanjian kan? Dari pihak kita apa? Lagi firman Allah kepada Abram. Baca sama-sama, 2, 3. Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau akan dan keturunanmu turun menurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ya, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian apa? Kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi saudara jangan pikir Yesus saja disunat sebagai tanda perjanjian. Itu bukan hukum, itu perjanjian. Hukum Taurat belum ada zamannya Abraham. Halo, itu covenant. Ngerti nggak covenant? Perjanjian kekal. Makanya Yesus bilang gini, tidak satu titik iota pun aku lenyapkan. Ini bukan perkara main-main. Ini perkara serius. Saudara mau dikenan Tuhan? Saudara mau dikenan Tuhan? Pegang perjanjian sama Tuhan. Pegang. Tuhan gak pernah ingkar janji. Kita sering ingkar janji. Siapa yang mau semua perjanjian dengan Tuhan akan digenapi dalam hidupmu? Bukan hanya dalam hidupmu. Dalam hidup keturunanmu, anakmu, cucumu, cicitmu. Sampai beribu-ribu keturunan. Saya gak mau selesai di generasi saya. Saya gak mau cuma dikenal sebagai hamba Tuhan yang dikenal di zamannya saya aja. Saya rindu kita semua sebagai umat Tuhan, keluarga Allah, kita dan keturunan kita akan dikenal sampai ke bangsa-bangsa. Menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Ingat nggak? Perkasa itu artinya apa? Kemarin minggu lalu, masih ingat? Perkasa itu artinya berkemenangan, itu Tuhan menciptakan kita lebih daripada pemenang. Dan menjadi perkasa itu artinya kita jadi berkat dimanapun kita berada. Kita jadi terang, kita jadi garam, kita jadi contoh, memberi contoh. Sayangnya saudara sebelah yang lakukan itu lebih banyak. Kita mau ubah gak mindset kita? Mau? Mau dikenan Tuhan lebih lagi? Di masa sulit ini,
kita harus ambil keputusan. Ada amin? Ambil keputusan. Saya renungkan ini dengan hati yang awalnya saya, aduh Tuhan, masih banyak hal yang belum kulakukan sebagai perjanjianku dengan Kau. Aku mau taat, Tuhan. Aku mau ajarkan anak dan generasi berikutnya untuk taat sama perjanjian. Gak susah kok perjanjian sama Tuhan itu. Kan Tuhan cuma bilang gini, bagianmu adalah mengikuti apa yang menjadi perintahku, perjanjianku. Maka aku akan menjadi Allahmu dan menjadi Allah bagi keturunanmu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, coba kita lihat di Efesus 2. Ini ayat yang terakhir. Ingat, ingatlah bahwa perjanjian itu dua belah pihak, Tuhan dan pihak kita. Janji Tuhan sudah dimateraikan untuk kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa kita, tapi karena darah Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita yang gak sanggup memenuhi setiap perjanjian kita, Tuhan sudah tebus. Tapi hal-hal yang perlu kita kerjakan, kita kerjakan. Ada amin saudaraku? Tahun ini dan tahun-tahun ke depan, saya percaya berkat atas hidupmu tidak lagi ditentukan oleh harga turun naiknya harga minyak. Tidak ditentukan turun naiknya dolar. Tidak ditentukan saham. Tidak ditentukan apapun juga. Berkatmu itu ditentukan oleh perjanjian Tuhan atas hidupmu. Ya. Kita lihat Efesus 2 ayat 12-13 dikatakan gini. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tidak dapat bagian kalau kita di luar Kristus. Lalu dibilang apa? Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, katakan sekarang. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kalau kita dulu, kalau ngomong jauh-jauh tuh suka nggak jelas nggak? Hai, hai, Ulin, dengar? Jelas nggak? Nah, dia geleng-geleng kepala tuh. Baru segini jaraknya. Kita sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Coba bayangin, kalau tanpa Yesus, kita sama Allah tuh sejauh langit dari bumi. Mau teriak-teriak juga gak bakal didengar. Enggak kate pengharapan, kata orang Palembang. Kate harapan kau nih. Tapi karena Yesus, kita ini jadi dekat sama Bapa. Kalau ngomong deket-deket tuh jelas gak? Gak perlu teriak-teriak, bisikin aja jelas. Karena deket. Makanya mau doanya kenceng-kenceng, mau doanya bisik-bisik, asalkan di dalam Yesus, Tuhan pasti dengar. Berapa yakin dirimu dekat sama Bapa di sorga karena Yesus? Berapa yakin dirimu dekat sama Bapa di sorga karena Yesus? Ada amin? Yakin? Kalau kau yakin, kau dekat,
Apa sih yang perlu kita ragukan untuk kita minta? Apa sih yang kita ragukan untuk kita harapkan? Apa sih yang menjadi penghalang kita? Nggak ada. Ada amin? Ada amin saudaraku? Saya percaya mulai tahun ini sampai tahun-tahun ke depan, hidup kita akan menjadi hidup yang menjadi sebuah pengabdian. Ya, hidup kita rindu akan menyenangkan Tuhan. Hidup kita rindu mencintai Tuhan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita rindu tahun ini sampai tahun berikut-berikutnya kita akan melayani Tuhan, hidup tidak bercela, janji sama Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi persembahan yang hidup. Ada amin saudara. Mau berkenan? 3 hal. Konklusinya, yang pertama, mulailah pengharapan kita di dalam Yesus. Kedua, mulailah dengan perjanjian dengan Tuhan. Dan yang ketiga, mulailah perhatikan persembahan kita. Mulailah perhatikan. Ya, perjanjian dengan Tuhan, persembahan kita mulai perhatikan. Ada amin saudaraku? Mari kita tutup semua Alkitab. Kita akan memuji Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mau mengajar kita. Siapa yang mau diajar sama Tuhan? Mau diajar Tuhan lebih dalam lagi? Saya mau terus belajar sama Tuhan, karena saya mau terus bertumbuh. Amin. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Katakan sama Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Mari bangkit berdiri. Katakan sama Tuhan. Bapakku, ajaib Kau Tuhan, ajaib segala rancangan. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatanmu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Katakan sama Tuhan, Bapakku, Bapakku, Bapakku. Ajaib Kau Tuhan, ajaib segala rancangan. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatanmu, perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan
kehendakmu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu Tuhan, hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap ya Tuhan. Ajarku berharap hanya padamu. Tuhan, firman-Mu mengatakan Engkaulah yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadamu. Bahkan ketika kami jatuh sekalipun, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sampai tergeletak. Sebab Tuhan, tangan-Mu yang perkasa itu menopang hidup kami. Roh-Mu yang kudus memimpin langkah-langkah kami. Dan firman-Mu lah yang menjadi terang bagi jalan-jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Bahkan ketika kami jalan di lembah-lembah kekelaman, di lembah-lembah maut sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali pun Engkau tidak pernah membiarkan kami, Tuhan. Bapa, kami percaya hari-hari ini bahkan sampai tahun-tahun yang akan datang, kami hanya mau berharap kepadamu. Kami mau meletakkan pengharapan kami sepenuhnya di dalam Engkau, Yesus. Tidak ada lagi yang bisa kami harapkan selain daripada Engkau. Engkaulah satu-satunya pengharapan kekal kami. Engkaulah satu-satunya ya Tuhan yang menjadi jaminan akan keselamatan kami. Biarlah seperti Daud mengatakan ya Tuhan, hidup kami menjadi jauh lebih tertib. Hidup kami menjadi tentram. Hidup kami dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalaupun burung-burung di udara Kau pelihara, terlebih lagi kami yang adalah biji mata-Mu. Kami adalah umat kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang luar biasa. Ingatkan terus Tuhan bagaimana kami seharusnya hidup, menaruh dan memulai pengharapan kami di dalam Engkau. Ingatkan kami terus Tuhan bagaimana kami memperhatikan persembahan kami. Ingatkan kami terus Tuhan bagaimana kami memegang perjanjian-perjanjian kami ya Tuhan dengan Engkau. Jangan biarkan kami lalai. Jangan biarkan kami menganggap enteng perjanjian itu Tuhan. Dan kami melakukannya karena kami cinta dan kami mengasihi-Mu Tuhan. Sebagaimana Kau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Aku percaya Tuhan, siang hari ini yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang sedang mengalami masa-masa suram kehidupannya Kau terangi dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai untuk apa yang seharusnya hamba sampaikan. Hamba percaya Roh Kudus akan meneruskannya di dalam hati setiap kami. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menerima firman-Mu yang kekal. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan kalau ada pengumuman yang akan disampaikan.
Shalom Jemaat City Blessing. Saya percaya kita semua dipenuhi dengan sukacita. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman di minggu ini. Memberi dengan sukacita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita memberi melalui rekening gereja atau kotak persembahan. Jangan lewatkan kegiatan doa Komsel di minggu ini. Dan juga dukung perintisan jemaat di Muara Bungo dan Jambi dan pelayanan kasih Compassion Ministry. Selamat mengingat hari kelahiran dan hari pernikahan bagi jemaat yang merayakan di minggu ini. Sekian pengumuman minggu ini. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kita turut berduka cita atas berpulangnya ke rumah Bapa kemarin pagi jam 8.30 ayahanda dari saudara kita Febrianto, Bapak Edianto. Kiranya penghiburan dari Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu, saya juga mau memberikan pengumuman ini di luar pengumuman ini bahwa setiap hari Jumat sebenarnya sore 4:30 itu ada kegiatan olahraga kita. Jadi yang mau bergabung bermain bulu tangkis, badminton itu bisa bergabung bersama-sama, bisa mendaftarkan sama Bapak Parlin ya, yang mau ikutan. Jadi kita sama-sama bukan hanya olahraga itu cuma cari keringatnya, tapi yang paling penting tuh persahabatan kita, fellowship kita satu dengan yang lain, dan kita juga bisa rindu untuk jangkau jiwa, ngajak teman-teman kita yang lain yang masih belum kenal Tuhan. Ya, ada amin saudaraku? Yang sudah ngikutin pasti sudah merasakan bagaimana sukacitanya, ketawa-ketawa, bisa saling menghibur satu dengan yang lain. Itu saja tambahan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Silakan siapkan hati, jiwa, tubuhmu, dan angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah daripada Allah Bapa kita yang besar, kasih karunia dan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus membawa kita untuk tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan tutup doa berkat ini dengan kita bersama-sama sebagai satu jemaat berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.